Halo rekan-rekan, selamat datang di channel YouTube Pakar Listrik. Channel yang membahas tentang kelistrikan dan juga peralatan-peralatan listrik. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Di video kali ini akan membahas tentang cara menyambung kabel NIM yang baik dan benar. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini sudah saya sediakan kabel NIM 3 buah dengan ukuran 3 x 1,5 mm. Ini kabel NIM yang isi 3 dengan inti tembaga. Dan juga 1 buah tedus. Dan alat yang kita perlukan yaitu tang kombinasi, lalu tang potong, dan juga ada cutter dan juga obeng, dan ada isolasi listrik. Nah, kita singkirkan dulu peralatan-peralatannya. Pertama-tama kita buka dulu tutup tedusnya. Nah, setelah terbuka, kita ambil kabel NIM yang tadi, lalu kita ambil cutter, kita akan mengupas kabel NIM-nya. Di sini saya menggunakan cutter untuk mengupas kabel NIM-nya. Ada beberapa opsi, kalian bisa gunakan cutter atau tang potong juga bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dikupas, kita lakukan juga pada ketiga kabelnya. Kita masukkan kabel pada ke setiap lubang tedus ini. Lalu kita tarik ke belakang kabelnya. Kita masukkan juga kabel yang lainnya pada setiap lubangnya. Disesuaikan aja kebutuhannya, tergantung situasi pada saat menyambung instalasinya. Lalu kita pisahkan kabelnya. Kita beri jarak supaya memudahkan kita dalam menyambung kabel. Kita gunakan tang kombinasi. Di sini saya gunakan tang kombinasi, atau kalian juga bisa gunakan tang potong, tergantung kalian bisa menggunakan yang mana. Nah, ini kan terdapat perbedaan panjang kabelnya. Kalau bisa itu disamakan dulu, kita potong dulu yang lain, kita samaratakan, lalu kita kupas dengan cara sedikit digigit lalu didorong ke depan. Untuk potongan yang lainnya, maksudnya dikupas yang lainnya, kita samakan panjang kupasannya, itu kita samakan. Untuk mengupas menggunakan tang kombinasi ini lumayan, ya harus sedikit mengeluarkan tenaga ekstra. Nah, setelah terkelupas semua, di sini kan kabelnya ada 3, yaitu ganjil ya, berarti kan ada yang 2, lalu yang 1. Nah, di sini saya yang 2-nya di bawah, yang 1-nya di atas. Nah, sebagai info, kalau mau menyambung kabel itu, kalau mau melilitnya itu diputar searah jarum jam. Nah, diputarnya itu kanan searah jarum jam, terus sampai lilitan yang terakhir itu, sampai ujung.
dan juga kabel yang tidak terkelupas tembaganya itu harus sampai terlilit juga, supaya apa? Supaya tahanannya lebih kokoh saat tertarik atau mencegah terlepas. Nah, kabel biru sudah selesai kita sambung, lalu kita akan lanjut ke kabel berwarna kuning strip hijau. Sama halnya seperti kabel yang biru tadi, kita samakan panjangnya, lalu kita kupas. Sebagai info aja, saat menekan tang potongnya itu jangan terlalu ke dalam karena nanti akan mengenai tembaganya. Dikhawatirkan tembaganya saat dililit itu akan putus, jadi sedikit saja supaya sedikit terkelupas, lalu kita dorong dengan jempol kiri kita, lalu kita rapihkan, kita potong yang berlebihnya, lalu kita pastikan sambungannya itu kokoh. Kabel kuning sudah selesai, kita pastikan lagi supaya lebih kokoh. Kita akan lanjut ke kabel berwarna coklat. Sama dengan yang tadi, kita samakan juga panjangnya, kita kupas. Oh ya, sebagai info saja, di sini kan terdapat 3 warna kabel, yaitu coklat, biru, kuning. Nah, pertama tadi kan kita menyambung warna biru. Biru ini pada standar kelistrikan itu digunakan sebagai netral atau negatif, dan juga kuning strip hijau itu sebagai grounding atau pembumian. Lalu kabel coklat itu digunakan sebagai fasa atau positif. Nah, kenapa saya anjurkan kalau menyambung kabel itu diusahakan netral dulu? Jadi supaya mengantisipasi arus balik saat menyambung dalam keadaan tegangan. Nah, setelah selesai, kita akan rapihkan, lalu kita gunakan solasi untuk menutup lapisan tembaga yang sudah kita lilit tadi. Diupayakan saat mengisolasi ini harus tertutup sempurna ya, harus rapat. Kalian bisa lakukan 1-2 kali lapisan. Dan juga gunakanlah isolasi listrik yang mumpuni. Lakukan pada ketiga kabelnya, terutama ini pada kabel fasa, kabel coklat sangat-sangat harus terbungkus dengan rapi dan juga rapat. Ini mengantisipasi arus bocor. Nah, kalau sudah tertutup dengan isolasi, kita tambahkan aksesoris lainnya, yaitu selongsong kabel. Ini selongsong kabel ya, kita maksimalkan, kita gunakan. Sebenarnya ada sih yang namanya selongsong kabel yang buatan pabrikan yang diputar itu, namun kita maksimalkan saja, kita gunakan yang seadanya aja, yang penting aman. Lalu cara peletakan pada tedusnya itu seperti ini. Antara titik sambung satu sama lain itu berjauhan, jangan bertumpang tindih. Lalu kita tutup tedusnya lagi, kita pasangkan lagi skrupnya, kita pastikan pemasangannya itu rapat dan juga kencang. Nah,
dan selesai.